Nah, di tasrif nakis. Jadi untuk yaki menjadi Allahu Akbar. Nah, yakiu menjadi yaki bisa dilihat di halaman di tasrif fi'il nakis. Nah, di halaman 22. Di halaman 23 paling atas. Yarmiu. Nah, yarmi asluhu yarmiu ala wazni yaf'ilu. Maka di sini yakyu. Nah, di sini di kaidahnya dikatakan sukinatil ya'u listithqali dhammati 'alaiha. Maka ya di sini disukunkan. Harokatnya dirubah menjadi sukun. Kita hapus. Menjadi sukun. Alasannya kenapa? Ya dirubah menjadi sukun. Istithqali dhammati 'alaiha. Fasara yarmi dan yarmiyuna. Dikarenakan jika dhammah terletak setelah kasroh, maka itu berat bagi orang Arab. Dari kasroh langsung ke dhammah, misalkan yaki yu, itu bagi orang Arab berat. Walaupun untuk kita mudah ya, tapi kita mengikuti orang Arab. Nah, orang Arab itu susah dari kasroh langsung ke dhammah, yaki yu itu sangat berat. Maka kita hapus dhammah yang dirubah menjadi sukun untuk mempermudah pengucapan menjadi yaki. Nah, maka jadilah yaki di sini. Hasil katanya jadi yaki setelah melalui beberapa perubahan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau pusing yang baru masuk? Silakan. Mafhum, ikhwah? Akhi Sidik, mafhum? Ustaz, alhamdulillah. Akhi Kamil, mafhum? Atau ada yang ditanyakan? Jadi Ustaz, afwan. Jadi Ya. i'lal itu perubahan. I'lal itu perubahan. Ya, Akhi Kamil, ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Nanti akhir kata akhirnya di mana? Afwan, suaranya kurang. Akhir. Oh, di halaman 23 di atas paragraf ketiga dari atas. Paragraf ketiga dari atas. Halaman 23 paragraf ketiga dari atas. Yarmi. Nah, kita lihat di sini. Yarmi. Ini Yarmi. Ada Ustaz. Kalau di sini kan Yarwi sama saja. Yarmi dan Yarwi sama saja. Jalan i'lalnya sama cara mengilalnya. Yarwi atau Yarmi aslinya adalah Yarmiu atau Yarwiu. Ala wazni yaf'ilu atas timbangan yaf'ilu. Nah, di sini sukinatil ya'u listithqali dhammati. Disukunkan ya dikarenakan berat dhammah untuk pengucapan dhammah padanya. Fasara yarmi, fasara yarwi. Nah, mafhum? Yang lain ada yang ditanyakan? Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Yang ini kan waw itu dihapus karena terletak di antara huruf mudharaah yang berharokat fathah dan kasroh. Kalau itu terpatok oleh harokat, misalkan kayak yang apa? Majhul kan sebelumnya itu bukan fathah gitu. Domah. Yang mana? Jadi kalau majhulnya? Nah, kira-kira di sini majhulnya sudah ada pembahasan atau belum? Enggak, maksud anak ini tuh waw itu harus dihapus kalau harokat sebelumnya kasroh dan di depannya. Kalau harokat sebelumnya fathah atau di depannya kasroh. Karena begitu, untuk majhul yuf'alu ya, untuk majhul dia yuf'alu dhammah ya. Nah, sebentar anak cari penjelasannya. Nah, ini ada. Nah, untuk majhul dia tidak dihapus. Bisa dilihat
yuko. Nah, di sini ada wawunya tidak dihapus dikarenakan dia tidak ada fathah kan. Nah, bisa dilihat yuko. Di sini wawunya ditulis, tidak dihapus. Yang lain bisa dilihat. Berarti Nah, kalau harokatnya bukan fathah itu wawunya tidak dihapus, Ustaz. wawunya tidak dihapus. Nah, syukran, Ustaz. Nah, afwan. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Ustaz, berarti kalau Ustaz apa? Gimana? Silakan diulangi pertanyaannya. Berarti kalau yang majhul tadi kaidahnya selamat dari kaidah gitu. Iya. Jadi yang majhul dia sesuai kaidah sebenarnya. Karena huruf mudhari'ahnya tidak berharokat fathah, maka wawunya tidak dihapus. Nah. Oh, nah Ustaz. Ya. Mafhum? Insyaallah paham. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Yang lain ada yang ditanyakan? Ustaz, izin Ustaz. Ya, silakan. Ini berkaitan dengan yang majhul ya Ustaz. Misalkan ini kan dari wazannya yaf'alu, berarti kalau majhulnya yuf'alu, Nah. Ustaz. Nah, berarti ini kan ada yuko, berarti asalnya harusnya yukoyu ya. Ini bisa dilihat di ada tasrif. ini ya di kaidah sebelumnya ya. Ya, di nakis sepertinya. Bisa kita cari. Nah, ya tadi Ana mau bertanya berarti kalau yang satu misalkan yang apa namanya yaf'ilu misalkan semuanya turunannya juga sama dari wazan yang sama ya. Iya, dari wazan yang sama, dari fa'ala yaf'ilu. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, jadi untuk kita di sini kan sudah membahas bab turunan dari fa'ala yaf'ilu. Kan kalau fa'ala yaf'ilu dia sahih ya, fi'il sahih, tidak ada huruf ilatnya. Kemudian fa'ala yaf'ilu itu dia ada turunan, 5 turunan. Ada yang pertama mudha'af, sudah kita bahas. Kemudian ada misal, ada ajwaf, ada nakis, ada multawi, ada lafif. Nah, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 5 turunan dari bab fa'ala yaf'ilu. Nanti kita masuk ke bab fa'ala yaf'ulu. Ini hampir mirip ya. Fa'ala yaf'ilu yang pertama. Nah, nanti bab selanjutnya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu juga sama, dia mempunyai turunan. Ada yang mudha'afnya, kemudian ada yang nakisnya. 5 kalau tidak salah. Fa'ala yaf'ulu juga mempunyai turunan masing-masing. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Silakan jika ada yang ditanyakan. Sebentar. Karena sedikit lagi. Just Kamil, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Apa Ustadz mau bertanya? Ya, silakan. Ustadz, kalau kaidah-kaidah turunan itu ada yang apa namanya? Ada yang berbentuk matrik gitu nggak Ustadz? Matriks. Maksudnya ada yang berbentuk bagan biar apa namanya? Jadi mudah tergambar gitu. Nah. Kalau sejauh ini ya yang Anda temui, atau ada kitab rujukan lain gitu yang berbentuk gambar bagan atau matrik gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini yang Anda ketahui kitab tasrif ini yang paling mudah dan paling lengkap. Kalau kita cari kitab tasrif Amsilatul Tasrif tidak akan dibahas sampai ilalnya. Jadi Amsilatul Tasrif itu hanya bahas tasrif saja, tidak dibahas perubahannya. Jadi kitab tasrif itu termasuk yang kitab inti dari sorof gitu. Kitab inti dari sorof. Sudah mewakili dari ilmu sorof. Ya, kalau menurut Ana, di kitab tasrif ini sudah paling lengkap. Nah, Ustaz, Ana mengikuti aja. Nah, nanti jika insya Allah sedikit-sedikit ya, juga tergambar. Insya Allah.
Anda juga pertama belajar dengan teman-teman untuk kitab tasrif ini memang jenis bukunya itu bukan jenis kaidah ilal, itu bukan untuk dihafal juga, tapi sekedar murojaah gitu, sekedar murojaah. Jadi kalau kita lupa ingin mengetahui wasaba yasibu ilalnya di mana, nah kita bisa buka. Jadi mirip seperti kamus, istilahnya mirip seperti kamus. Memang ahsan dihafal, cuman ini jika sekedar membutuhkan bisa kita buka untuk mencari referensi saja untuk kaidah ilal. Dan memang kalau di kitab-kitab yang lain seperti Amsilatul Tasrif, terus ada beberapa kitab tasrif yang pernah Anda pelajari, termasuk Daurah di Gresik di Ma'had Al-Furqan Ustaz Aunur Rafiq. Anda kan belajar muhtarat, di sana dibahas sorof. Tapi hanya sekilas saja, Kita itu hanya membahas tulasi mujarrad dan rubai saja, tidak masuk ke memang mu'tal masuk yang mudha'af. Cuman ketika ditanyakan, Ustaz apakah ada kitab yang lebih tinggi, beliau justru merekomendasikan ini, kitab tasrif karya Hasan. Jadi insya Allah untuk kitab tasrif ini sudah bisa mencukupi untuk pelajaran sorof. Anda lanjutkan dulu. Anda lanjutkan. Sekarang yaki, aslu yaki. Sekarang ki. Nah ini kaidah ilal fil amr ya, fil amr. Nah ini insya Allah mudah. Halaman 28. Nah, silakan ada yang mau baca untuk kaidah fil amr satu. Anda Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Nah, karena mudah Ustaz. Masya Allah. Ki al-akhir, ki sampai akhir, mustakun min mudhari'ihil mukhattab. Ki sampai akhir adalah turunan dari mudhari mukhattab atau fi'il mudhari orang kedua. Wahua yaitu taki, takiyani, takuna, takina, takiyani, takina. Khudifati ta'u min awalihi. Nah, kemudian dihapus ta pada awalnya. Suma juzima bihadfil ya'i wan nun mislu irmi. Kemudian dijazmkan dengan cara menghapus ya dan menghapus nun seperti irmi sampai akhir. Fasoro ki sampai akhir. Menjadi ki sampai akhir. Masya Allah, ahsan. Ada yang ditanyakan untuk kaidah ini atau perlu dituliskan di whiteboard? Silakan, yang lain. Ada yang kira-kira perlu dijelaskan lagi atau sudah jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelasin Pak. Oh, nah. Jelaskan. Boleh. Nah, jelaskan di whiteboard. Ini waktunya sudah lagi. Bentar. Ini memang kalau misalkan kita baru di awal agak pusing juga untuk ilal ini. Tapi awal-awal saja. Nanti kalau sudah pertemuan kedua, pertemuan ketiga sudah ada gambaran untuk mengilal. Nah, di sini ki. Nah, bisa dilihat sambil lihat di buku. Ki diambil dari mudhari mukhatab, yaitu taki. Mudhari mukhatab adalah domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ki misalkan kita ambil dari taki, takiya, takiyani, takiyuna. Nah, ini taki kan. Kamu seorang laki-laki sedang memelihara. Taki. Tapi
Nah, ini diambil dari mudhari mukhatab, dhamir anta. Kamu seorang laki-laki sedang memelihara taki. Maka di sini di kitabnya dituliskan kaidah, bisa dilihat. Ki mushtaqun min mudhari'ihi al-mukhatab wa huwa taki. Ki diambil dari kata mudhari mukhatab yaitu taki. Terus sampai takina. Kemudian hudhifatit ta'u min awalihi. Nah, maka kita hapus ta dari awalnya. Hudhifatit ta'u min awalihi. Karena ta adalah huruf mudhara'ah, maka kita hapus di sini. Seperti kaidah fi'il amr kan, yang pertama huruf mudhara'ahnya dihapus. Nah, di sini ta adalah huruf mudhara'ah. Menjadi qi kan, menjadi qi. Kemudian setelah dihapus ta, tsumma juzima bihadzfil ya'i wan nuni. Mislu irni. Kemudian ketika sudah dihapus huruf mudhara'ah, yaitu langkah terakhir adalah dijazmkan fiilnya. Kan kalau ini huruf ilat ya, maka ciri jazm huruf ilat ada yang tahu caranya bagaimana? Silakan. Kalau huruf sahih kan dia sukun jazmnya dengan sukun. Nah, ini karena huruf ilat, kira-kira jazmnya dengan apa? Ada yang tahu? Dihapus, Ustaz? Nah, dihapus huruf ilatnya. Huruf ilatnya. Nah, huruf ilatnya ya di sini dihapus. Maka tersisa qi. Jadi kan apa kaidah fi'il amr itu dihapus huruf mudhara'ah, kemudian dijazmkan. Nah, ini huruf mudhara'ah sudah dihapus, kemudian dijazmkan dengan cara menghapus huruf ilat, maka tersisalah qi di sini. Nah, kira-kira mafhum? Silakan jika ada yang ditanyakan sampai sini. Apa Ustaz? Ya. Silakan. Jadi intinya buat yang fi'il amr itu membuang huruf mudhara'ah dan membuang huruf ilat saja ya. Nah, lebih tepatnya menghapus huruf mudhara'ah dan menjazmkan, dijazmkan. Ciri jazmnya dengan huruf ilat. Nah, hapus huruf ilat. Oh ya. Jadi untuk menjazmkan huruf ilat itu dihapus gitu. Dihapus. Ya. Ahsan. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Yang lain ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Akhi Ariko, jelas? Nah, insyaallah jelas sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Akhi Rashid, mafhum? Ada? Insyaallah Ustaz. Nah, Akhi Kamil, Masih nangkap. Akhi Kamil, ada yang ditanyakan? Untuk ada jaringan sebenarnya. Nah, suaranya tidak kurang jelas ya, ada gangguan jaringan sepertinya. Nah, jika ada yang ditanyakan nanti bisa lewat fitur chat di sini. Nah, Ana lanjutkan dulu. Ini waktunya sedikit lagi. Ini Ana baca dulu ya, Ana percepat. Kemudian di sini kaidah selanjutnya adalah la taki ilal akhir. Nah, bisa sambil disimak. La taki ilal akhir asluhu al-mudhari al-mukhatab. Aslinya adalah mudhari mukhatab. Nah, zidat awalihi la nahiyah wa ghairu akhiruhu misla fi'li amrihi. Nah, di sini la taqi sama diambil dari mudhari mukhatab, yaitu taqi kan, taqi, taqiyani. Kemudian ditambahkan la lam nahiyah. Nah, untuk Kamil bisa ini ada belum dimatikan ya untuk speakernya. Nah, la taqi aslinya diambil dari mudhari mukhatab. Kemudian ditambahkan la nahiyah. Maka taqi kan kita tambahkan lam nahiyah di akhirnya, di awalnya menjadi la taqi. Nah, kemudian kita jazmkan. Ciri jazmnya adalah tadi menghapus huruf ilat menjadi la taqi. Ya-nya dihapus. Aslinya kan la taqi,
kita jazmkan menjadi la taqi. Dihapus huruf illat. Lalu bagaimana misalkan dengan domir antuma dan domir antum? Taqiyani, taqiyuna, maka dia ciri jazmnya dengan hadfun nun, menghapus nun. Berarti la taqi, la taqiya, aslinya kan la taqiyani aslinya. Nah, la taqiyani dia dijazmkannya dengan cara dihapus nun dikarenakan termasuk af'alul khamsah. Jadi la taqiya, la taqiyu. Nah, kemudian selanjutnya miqon, asluhu miqon. Nah, miqon aslinya adalah miqon atas timbangan mif'alun. Miqon mif'alun itu isim alat. Qulibatil waw ya'an lil munasabah. Maka di sini waw dirubah menjadi ya untuk munasabah. Fasara miqon wa kadza miqayani. Ini sepertinya perlu dijelaskan. Nah, bisa disimak untuk miqon. Ini jelaskan secara ringkas. Miqon. Miqon. Nah, miqon aslinya dia dari timbangan alun. Miqon atas timbangan mif'alun. Nah, kalau secara sepintas ini terlihat beda dari miqon jauh menjadi mif'alun. Nah, memang ini karena dia miqon sudah mengalami perubahan ilal. Aslinya dia miuqon. Miuqon. Nah, miuqon. Miuqon, afwan. Miuqon mif'alun. Miuqoyun. Ini sebenarnya panjang juga nih kalau dibahas secara detail. Miuqon. Nah, miuqon aslinya dia miuqoyun ya, miuqoyun. Atas wazan mif'alun. Cuman sepertinya kalau Anda jelaskan dari awal ini tidak akan sempat. Miuqon, nah kita ganti huruf waw dengan ya. Alasannya kenapa? Untuk munasabah. Jika harokat sebelumnya adalah kasroh, maka setelahnya dia yang pas adalah ya. Seperti kaidah mad tabi'i dalam tajwid. Miqon, maka waw dirubah menjadi ya. Alasannya kenapa? Karena harokat sebelumnya adalah kasroh. Nah, ini nanti sepertinya akan berhenti otomatis ya sebelum Anda berhentikan. Kemudian terakhir ini wafaan. Kaidah wafaan. Bisa disimak di buku. Wafaan aslinya dia wafayan ala wazni fa'alan. Ini masdar.